Selamat malam, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Begitupun dalam kehidupan, dalam aktivitas dan pekerjaan. Terlebih pada malam hari ini, kembali kita boleh bertemu dalam Renungan Malam edisi Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu dari Wahyu pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-27. Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Bapa yang di sorga, Engkau juga yang memberikan kami hikmat pengetahuan. Mari Tuhan tolong dengan kuat kuasa Tuhan dan Roh Kudus Tuhan bisa dicurahkan dalam kehidupan kami pada malam hari ini, karena kami sekarang mau belajar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami sama-sama mengerti dan memahami, dan biarlah hamba-Mu yang kami menyampaikan, agar kiranya apa yang hamba sampaikan berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang hamba sampaikan pun boleh dimengerti dan dipahami oleh seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengar pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sekarang siap untuk mendengar. Amin. Saya mengambil tema dalam renungan malam kita pada hari ini, yaitu memiliki karakter Kristus mengantar kita ke Yerusalem baru. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, dalam kondisi apa kita mengalami kerinduan untuk merasakan damai, kelegaan, atau rasa merdeka? Nah, dalam kondisi apa sidang jemaat merasakan atau mengalami kerinduan? Nah, tentu sudah pasti jawabannya di saat kita mengalami masalah, berbeban berat di dalam himpitan, kekhawatiran, terpuruk, dan lain sebagainya yang membuat kita merasa kegelisahan yang cukup mendalam. Pasti akan muncul suatu kerinduan yang mana kita mau adanya kelegaan, adanya ketentraman, dan adanya damai dalam hidup kita. Begitupun dalam kehidupan kita sampai pada hari ini, kita pasti berusaha supaya dalam kehidupan kita ini, kita dijauhkan dari rasa yang tidak nyaman, yang membuat kita gelisah dan takut. Pasti kita berusaha supaya dalam hidup kita ini kita mendapatkan hal-hal yang baik. Namun yang sangat disayangkan pada kenyataannya, itu semua hanyalah mimpi. Karena apa? Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami yang namanya masalah. Masalah akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Sudah selesai satu masalah, nanti ada lagi masalah. Walaupun dengan bagiannya masing-masing. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, tetapi jangan menjadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang tidak berarti. Tetapi ketika kita meyakinkan diri kita adalah pengikut Tuhan dan setia dalam kehidupan Tuhan, Tuhan menjanjikan, Tuhan mau menyediakan tempat apa yang kita mimpikan, apa yang menjadi kerinduan kita sampai pada hari ini. Namun hal itu hanya kita peroleh jika kita memiliki hidup seperti anak domba. Anak domba yang digambarkan yaitu hidup seperti Kristus. Dan yang kita rindukan dan apa yang kita impikan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah, kegelisahan, dan kekhawatiran, maka hidup di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang kita mimpikan. Namun semuanya itu akan didapat ketika kita bisa melalui kehidupan kita di dunia ini. Begitupun dengan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, sebenarnya sudah sungguh menjawab dan dengan menggambarkan kehidupan yang baru setelah dunia ini berlalu. Kitab Wahyu dituliskan oleh Yohanes. Di sini Yohanes memperlihatkan, menggambarkan apa yang dia lihat dalam penglihatannya, di mana
bait suci itu tidak terlihat lagi, dikatakan begitu. Tetapi bait suci itu adalah Tuhan. Ini artinya apa? Bahwa segala yang megah, segala yang hebat, segala yang baik itu sudah digambarkan di dalam Tuhan. Kemudian kota tidak lagi membutuhkan matahari dalam pembacaan selanjutnya. Ini menggambarkan bahwa jika kita hidup di dunia ini, kita bergantung dengan matahari. Kalau kita mau menjemur pakaian, kita perlu matahari supaya pakaian kita kering. Begitupun dengan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang lain. Dan ketika kita dalam kegelapan pun, kita memerlukan cahaya. Kita memerlukan matahari sebagai sumber daya, sebagai alat penerang dalam kehidupan kita. Namun, dalam penglihatan Yohanes, dalam Yerusalem yang baru, tempat yang kita mimpi-mimpikan, kita tidak perlu matahari lagi sebagai penerang. Karena Kristus sudah menjadi penerang dan menjadi cahaya dalam tempat kemuliaan yang sudah disediakan. Dan yang kemudian, yang penting, bahwa segala apa yang didapatkan, baik bangsa-bangsa, raja-raja, kekayaan, hormat, dan seluruh apa yang ada dalam kehidupan, itu tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya, semua itu hanya diberikan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Dalam kehidupan kita pada masa sekarang pun, kita berdiri lelah. Kita berusaha untuk mencukupkan kehidupan kita. Kita mau berupaya untuk mendapatkan kedudukan sosial, status yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi itu semua tidak ada artinya. Karena semuanya akan hilang. Dan semuanya akan diberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Namun sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, semua yang digambarkan oleh Yohanes dalam penglihatannya, itu adalah kerinduan manusia. Itu adalah mimpi kita sebagai orang percaya, di mana tidak ada lagi rasa ketakutan, kekhawatiran, namun semuanya adalah kelegaan dan damai yang datang daripada Tuhan. Namun untuk mencapai itu semua ada proses yang harus kita lalui, yang harus kita jalani, yaitu dengan yang pertama, kita harus sungguh-sungguh, kita harus setia dalam pertandingan iman yang benar. Artinya di sini kita diuji. Ketika kita dalam pertandingan, sanggupkah kita mencapai garis akhir dengan tetap setia dan tanpa meninggalkan Tuhan? Kemudian, setiakah kita dalam pergumulan hidup? Artinya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dan buruknya, Tuhan meminta kita untuk tetap setia. Dan yang paling penting, yang sama dengan tema yang sudah saya bawakan pada malam hari ini, yaitu memiliki karakter seperti Kristus. Karena Kristus dalam kehidupan Yesus, dalam masa pelayanannya, dia sudah menunjukkan cara hidup yang benar, cara hidup menjadi orang percaya. Dia menjadi contoh dan teladan. Maka hendaklah keteladanan Kristus itu menjadikan kita untuk mencapai kehidupan kita pada kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga kerinduan kita untuk masuk dalam Yerusalem baru itu tercapai bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk mengerti firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati, menyertai renungan malam pada hari ini. Mari Tuhan tolong berkuasa dalam hati dan pikiran kami. Engkau memampukan kami agar kami mengerti dan memahami serta melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau tutup bungkus kami. Engkau menyertai istirahat malam kami dari berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Biarlah besok hari Tuhan, kami boleh disediakan hari yang baru, hari yang cerah, di mana Tuhan tetap menyertai dan memberkati sepanjang kehidupan kami dan sepanjang aktivitas kami. Kami berdoa Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa. Amin.